Hai Super Loveku, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Gimana internetnya udah mulai berangsur membaik ya kalau aku lihat. Jangan lupa tonton video-videoku yang kemarin. Yang kalian gak sempat nonton, kalian harus nonton. Kemudian jangan lupa di like, share, subscribe, dan dukung selalu Kartomancer Indonesia. Dukung aku juga terutama dengan cara menonton semua videoku gak pakai di skip. Kemudian komen yang berfaedah dan di like juga. Oke, tema kali ini adalah yang menghubungi kamu dalam waktu dekat. Kita akan lihat, kita akan ambil dari kartu di sini. Kita ambil 10 kartu ya. Oke, 10 kartu sudah didapatkan. Sekarang kita langsung membukanya. Di sini ada kartu lightning, ada kartu ring, ada kartu older man, wow, broken ring, ada fan, turkey, ada eagle. Wow, ini kelebihan ya, ada gong, ada tulip, ada target. Dia adalah orang yang kalau aku lihat lebih tua daripada kamu. Kemudian di sini, dia itu orang yang pernah yang buat kamu tuh kayak merasa bersalah gitu loh. Mungkin di sini ada ring dan broken ring. Ada pernikahan sebelumnya, ada pernikahan, kemudian ada sesuatu yang kalau aku lihat bisa juga orang ini adalah teman bisnis kamu yang ada romance ya. Yang pasti dia lebih tua di sini. Older man, kalau aku lihat energinya maskulin, bisa dengan wanita yang lebih tua atau dengan pria lebih tua. Di sini ada romance, ada satu hubungan di sini ya. Dan di sini aku lihat buta akan cinta. Kamu bisa berbuat apa saja buat orang ini. Dan di sini ada passion, ada gairah yang membara banget kamu sama dia. Umurnya bisa sama atau lebih tua. Kemudian orangnya ini punya visi misi ke depan. Jadi ya aku bilang ini bisa mantan, bisa rekan kerja ya yang ada affair. Oke. Jadi orangnya itu terus ada romansa di sini aku lihatnya. Bisa jadi orangnya sudah menikah. Atau dia sudah selesai, tidak romantis dalam kehidupan pribadinya, hubungan relationship-nya bermasalah gitu ya, nggak akur. Nggak tahu nih yang keluar ini mulu nih. Jadi kita temanya apa sih? Temanya menghubungi dalam waktu dekat ya. Aku pikir kayak HRD gitu ya, nawarin kerjaan baru, ternyata masih stok-stok yang kemarin-kemarin. Eight of Cups, King of Swords. Ketika Eight of Cups ketemu sama King of Swords, berarti pada saat itu dia memutuskan untuk meninggalkan kamu begitu aja. Ya, orang ini tiba-tiba hilang gitu, tanpa kabar, tanpa sebab. Itu sudah menjadi keputusan dia kala itu.
Di sini ada Queen of Pentacles, artinya dia tuh pasti ada tuntutan dari pihak tertentu, atau ada yang memaksa kejadian itu harus terjadi gitu loh. Ini terkait dengan sesuatu yang sudah lama, masa depan, atau keputusan dari orang lain biasanya kayak gitu. Orang ini ciri-cirinya dia itu penyendiri. Di sini ada energi Scorpio, kemudian ada energi dari Aquarius, ada Queen of Pentacles juga. Di sini mungkin ada Virgo, Taurus ya, energi-energi tanah. Kemudian ada Nine of Cups. Bisa jadi ini ya semacam energi air juga, bisa Pisces. Ada Queen of Cups juga, ya energi-energi dari emosional, kemudian keputusan yang mungkin terburu-buru. Dia tipe-tipe orang yang ibaratnya mungkin sudah memilih jalannya, tapi ada kayak nyesel, remorse, ada nggak lega, masih belum lepas dari masa lalu. Page of Pentacles, orangnya ini juga berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan gitu loh. Dia masih ngebawa mungkin kenangan memori bersama kamu. Kenapa? Karena aku melihatnya kalian itu senang bersama, cocok, nggak yang kalau berdua itu ketemu tuh seru gitu loh, rame, nggak riweh. Di sini ada Queen of Wands, dimana kalau aku lihatnya dia itu kalau misalnya memiliki sesuatu atau apa, atau memiliki keputusan itu nggak bisa diganggu gugat sama kamu. Ya kalau misalnya dia bilang sayang sama kamu, ya dia sayang. Kalau seandainya dia nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngasih kamu nih untuk kedepannya gimana, ya dia memang nggak bisa gitu loh. Jadi bukan tipe-tipe orang yang menjanjikan sesuatu terus halu gitu, nggak. Di sini sering ada kesalahpahaman mungkin antara kamu sama dia. Pernah ada salah paham, ada konflik, ada satu yang mengganjal di antara kalian berdua, sehingga di sini kayak salah satunya memang ya udah pergi aja kayak gitu. Jadi komunikasi di antara kalian jadinya juga agak suka berkonflik ya, kalau aku lihatnya. Karena mungkin kalian tuh sama-sama tinggi passionnya, jadi kalian punya tujuan yang sama tapi beda pola pikir gitu loh. Kalau dia mungkin menurut kamu terlalu slow orangnya, terlalu lambat, sementara kamu tuh pengen yang cepet, buru-buru gitu loh. Kelamaan udah digeruduk aja sih. Jadi kalau ada perencanaan atau apa, kamunya lebih seperti agresif gitu. Yang penting gimana caranya menang, gimana caranya bisa mendapatkan hasil. Nah kadang-kadang kamu tuh kayak kalah argumen sama orang ini gitu. Dia diam-diam dia keras argumennya, tapi dia tuh orangnya oriented gitu, sudah tahu tujuannya apa. Dan di sini kalau aku bilang orang ini masih kayak terngiang-ngiang sama kamu ya, belum bisa move on banget, dan kayak ngejalanin hidupnya itu seperti kayak tidak komplit. Nah inilah kenapa dia ini nanti mau datang lagi sama kamu. Aku bilang ini bisa dari rekan kerja yang dulu kalian pernah berkonflik, bisa mantan suami atau istri. Kemudian di sini ada yang tadinya teman mungkin ya, kerabat, yang tadinya baik terus nggak baik gitu. Ini dia akan datang sama kamu. Yang pasti umurnya lebih tua ya, sepantaran atau lebih tua, nggak mungkin lebih muda.
dan dia tuh kayak ya udah waktu itu pergi karena kecewa something, atau karena dia di sini memilih atau sengaja memang tidak memilih kamu waktu itu karena desakan, karena pikiran kedepannya tuh amannya gimana gitu. Jadi dia nggak mau ambil resiko waktu itu untuk memilih kamu. Jadi orangnya memang agak apa ya, agak bukan culas sih, tapi lebih cari aman gitu, lebih cari aman buat ya supaya dia bisa selamat dalam suatu kondisi tertentu atau apapun itu. Ini sih sebenarnya ya kalau misalnya orang ini memang nyesel sama kamu sih tergantung dari kamu sih mau maafin apa enggak. Tapi sebenarnya setelah pergi dari kamu ya atau gimana, itu nyeselnya belakangan. Ternyata ya dia menyadari bahwa kamu itu adalah orang yang baik buat dia, mengerti, paham, kayak merasa kehilangan. Dulu dia risih mungkin kalau kamu sering nanyain dia, sering kasih perhatian, atau merasa kayak privasinya terganggu. Tapi setelah kamu hilang kok kayaknya hampa lagi ya hidupku gitu. Kita akan lihat ya untuk energinya orang ini. Pathway itu kan dia memilih jalannya sendiri. Diklarifikasi ya. Pathway di sini. Dia membuka jalan sendiri. Dia punya jalan sendiri waktu itu. Di sini dia membuat keputusan yang membuat kamu itu rasanya kayak, kok kamu ninggalin aku sih? Dia mungkin kirim pesan, kita udahan aja lah. Aku nggak milih kamu. Di sini ada gift, ya maksudnya sekalipun dia kayak begitu sama kamu, tapi dia kayak mungkin pernah kasih hadiah perpisahan sama kamu, atau dia pada saat itu terakhir dia kasih kata-kata yang indah buat kamu sebelum akhirnya bener-bener kayak dingin ya. Dia banyak memberi juga sama kamu di sini. Mungkin beliin kamu apa gitu ya. Di sini dia berharap segala keputusan yang diambil itu menjadi yang terbaik, kayak gitu aku lihatnya. Ada kartu of cups di sini. Imprisonment. Dia merasa hidup dia itu sudah diatur kayak dalam tahanan sekarang. Nggak bebas ya, sudah nggak bebas. Salah mengambil keputusan. Pentacles kita lihat di sini. Ada official person. Mungkin begini ya teman-teman, ketika dia mau mengambil keputusan di situ ada yang lebih dominan, atau ketika bersama kamu di sini kayak kalah apa ya? Kayak terima ancaman gitu. Wah, kamu kalau sama dia kamu nanti gini. Bisa jadi dari orang tua, dari orang yang bener-bener kayak mau mempermasalahkan gitu loh. Aku lihatnya begitu. Bisa mertua, bisa orang tua pokoknya. Ada kartu The Sun di sini. Kartu The Sun di sini menunjukkan bahwa dia harus pergi jauh dari kamu. Harus ada jarak. Itu yang ngebuat dia sedih gitu ya. Berdasarkan perintahnya orang ini mungkin bisa mertua dia, bisa orang tua dia. Pokoknya lebih otoriter. Ceritanya begitu. Dan di sini mungkin aku melihat ada yang berakhir. Aku melihat mungkin setelah dia melewati banyak hal,
Mungkin ada yang kehilangan orang tua, keluarga, atau siapapun itu. Konteksnya seperti itu ya. Jadi membuat dia itu kayak lebih terpuruk lagi. Ada sesuatu yang berakhir juga di sini. Jadi kayak makin jauh dari kamu, makin gak ada harapan. Bisa jadi begitu. Jujur aja, hubungan dia mungkin jika dia sudah punya pasangan, itu banyak konflik. Sebenarnya udah kayak di ujung tanduk. Dia di sini mikirin kamu terus. Jadi memang aku melihat ada mungkin 2 wanita di sini ya. 2 wanita, 2 pria, I don't know. Tapi lebih seperti kayak antara memilih pasangannya atau kamu. Bisa jadi ini terkait dengan warisan ya. Kalau seandainya dia single, orang tuanya meninggal dan nyuruh dia gak sama kamu, ini terkait dengan adanya kematian dan warisan. Bisa jadi seperti itu, yang membuat dia tuh gak bisa berhenti berpikir apa yang harus dia lakukan waktu itu ya. Dan dia di sini juga merasa ada kayak perasaan bersalah sama kamu. Dia masih mikirin kamu di sini. Ada concern, ada perhatian sama kamu. Kayak semua itu berdasarkan dari kesalahan dia. Kenapa dia bisa begini. Kalau ini sisinya pria, ya berarti dia mengalami fase-fase kayak begini. Ini lebih detail orangnya seperti ini. Kalau kamu tahu orangnya, ya inilah orangnya gitu ya. Kalau ini wanita juga bisa jadi seperti ini. Tapi kalau wanita mungkin yang terkait dari warisan atau apapun itu. Dan sekarang dia ini kayak perasaannya masih inget sama kamu. Masih ada perasaan rasa bersalah. Masih ada perasaan yang tidak komplit. Pokoknya semenjak dia kenal sama kamu, terus menyakiti, hidupnya tuh kayak berantakan gitu loh. Aku ngeliatnya kayak berantakan. Terus merasa kayak apa yang dia jalanin tuh gak ada yang bener di sini. Kamu lihat aja, setelah dia buat keputusan di sini ada penyesalan. Dan aku lihatnya juga dia makin jauh dari kamu loh. Maksudnya entah itu disuruh pindah ya teman-teman. Entah itu disuruh pindah, entah itu gimana, tapi kondisinya kayak orang ini kayak jauh gitu dari kamu. Ya, jadi lebih kayak menghindari kamu gitu loh. Kayak ngambil langkahnya itu langsung pindahnya tuh kayak ujung berung gitu. Semacam kayak itulah. Tinggalnya tuh sangat jauh dari kamu, nggak sesuai dengan prediksi kamu. Jadi yang mungkin dia pindah rumah orangnya, pindah kota. Pokoknya ini jauh banget gitu. Untuk menjangkau kamu di sini, untuk pertemuan dan lain-lain. Ini kan ada obstacle ya, ada masalah di sini kalau aku lihat. Jadi kayak ada bencana di atas masalah gitu loh. Jadi kondisinya sekarang dia itu mau komunikasi sama kamu, tapi kendalanya itu jauh banget, jauh. Dia udah gak tinggal di rumahnya yang lama. Mungkin dia tinggal sama siapa aku gak tahu ya. Tapi kondisinya tuh jauh. Dan di sini dia tuh sangat patuh, orangnya patuh sama keluarga. Dan dia terpaksa untuk lepasin kamu waktu itu. Ya karena ada hal-hal lain. Dia adalah orang yang kasih kamu mungkin banyak beliin kamu juga. Dan dia di sini membuat hidup kamu tuh lebih baik ya. Waktu itu sempat lebih baik. Tapi ternyata setelah meninggalkan, dia berharap bakal baik-baik aja tanpa kamu. Nyatanya tak bisa. Kita
kita akan lihat konsentrasinya dia yang akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat ya. Orang ini masih kayak pungguk merindukan bulan. Punya banyak rencana, tapi belum tahu kapan bisa menjangkau kamu. Di sini ada sesuatu yang dia mau tunjukkan ke kamu. Dia mau cerita mungkin bahwa sebelumnya tuh aku begini begitu. Dia kayak mau membuka kebenaran gitu. Kira-kira aku dulu tuh gimana sih? Orang ini ingin menjalin namanya satu hubungan harmonisasi kembali sama kamu. Itu udah pastilah ya, tujuannya pasti mau baik sama kamu. Karena temanya aja di sini kan yang akan datang menghubungi kamu. Kemudian kita akan cek lagi. Tuh, memperbaiki satu komunikasi. Jadi yang sempat terputus, hubungan yang sudah terputus, hubungan yang tadinya dia sia-siakan, dia campakkan kamu, akan datang lagi, akan mau diperbarui kembali, karena memori itu masih ada. Aku lihatnya seperti itu ya, memorinya masih ada. Jadi orang ini tujuan pada akhirnya adalah karena memori, karena sesuatu dari kamu yang membuat hidup dia itu berubah. Dan kalau aku lihat di sini juga, dia tuh lebih seperti ini loh teman-teman. Orang yang mungkin ya, kayak kehilangan apa sih, arah tujuan. Kamu tuh cuman jadi kayak pelitanya dia loh, maksudnya kayak jalan terangnya dia untuk menuju ke depan. Kasian sih sebenarnya, tapi mungkin beberapa di antara kamu di sini kayak udah nggak mau, sakit hati. Ya mungkin aku maafin, tapi mungkin kalau dekat lagi kayaknya ntar dulu deh, gitu. Itu kan maunya dia ya, tapi kembali lagi ke mau kamu seperti apa. Orang ini lebih banyak diam. Tidak terlalu banyak pamer, tidak terlalu banyak speak up. Kalau dulu mungkin dia sama kamu dia agak cerewet, sekarang ini kayak narik diri karena ini loh, masalah yang terlalu bertubi-tubi. Ground and center. Dia lebih banyak kayak ngalah aja. Jadi kalau dia datang ke kamu lagi sudah dengan healingnya dia gitu loh. Udah mulai jadi orang yang baru, bahkan kamu lihat karakternya ini sudah beda. Kamu mau marah-marah sama dia, kamu ngemaki-maki juga dia terima aja. Karena memang dia menyadari itu kesalahan dia. Dia kayak mau nebus sesuatu dari kamu. Tuh, ini ada cleansing body and spirit. Dia kayaknya udah kayak, ya mungkin kalau aku saran-saranin kepada kalian ya mandi garam ya buat yang energinya jelek. Nah dia nih membuang energi jelek itu. Jadi dia datang ke kamu dengan enlightenment, dengan ibaratnya kayak orang yang sudah berubah banget gitu loh, menyadari bahwa dia tuh lebih baik daripada sebelumnya lah, intinya gitu. Di sini dia lebih banyak mungkin melakukan meditasi, ibadahnya juga lebih kuat, dan di sini dia lebih fokus jadi orang baru gitu ya. Misalnya dia lagi ada masa depan yang ingin dicapai, salah satu tujuan masa depannya misalnya adalah kamu nih, dia punya target gitu, target list. Nah itu dia yang dia jalanin dulu, nggak kayak kemarin porak-poranda kan karena salah pilih. Dan sekarang ini dia udah lebih kayak mengikuti kata hati tuh, memberikan kamu cinta pada akhirnya. Ada niat perjuangan loh di sini kalau aku lihat ya. Jadi kalau misalnya mungkin kamu yang sekarang sendiri posisinya, kemungkinan orang ini akan datang lagi sama kamu.
Jadi orang yang pernah nyakitin kamu, intinya aku juga sebenarnya tuh pengennya orang yang datang sama kamu tuh adalah orang baru yang menawarkan cinta baru gitu. Tapi aku lihat di sini orang ini kayak penuh dengan penyesalan, penuh dengan kesedihan, banyak kisah duka ya, baik ditinggal keluarga atau entah ditinggal pasangan mungkin, pokoknya orang yang dominan. Ada kabar duka di sini, dan dia kayak bilang, ya cuman kamu sih yang mungkin lebih mengerti, lebih paham, lebih ibaratnya apa ya, orang terakhir yang dia cari adalah kamu gitu. Dalam kondisi apapun sih, kalau aku lihatnya di sini. Jadi kompleks masalah kalian. Mungkin kalau ada yang sesuai dengan kejadiannya, ya nggak usah 100% lah, kira-kira 80% kalian komen di bawah. Kita akan ambil prediksi bulan ya, kira-kira kapan dia akan datang. Kalau bulannya udah lewat berarti tahun depan ya teman-teman. Oktober, sekitar bulan Oktober mungkin akan ada yang datang. Bisa Oktober ini, aku akan ambil 3 kemungkinan supaya kalian gak terlalu stres. Ada Mei tahun depan ya, satu lagi, oke, Februari. Jadi ada Oktober ini, Mei tahun depan, sama Februari tahun depan. Nah, orang-orang ini yang pasti akan datang menemui kamu gitu. Jadi kalau kalian ulang tahun di bulan ini, ya sekalian jadi kado terindah kalian kan. Nah, ternyata orang ini prophet lagi datang sama kamu gitu. So, inilah kira-kira kisah-kisahnya orang yang datang sama kamu. Mungkin aku tidak akan memberikan inisial, tapi aku akan memberikan zodiak ya mungkin. Karena kalau inisial itu takutnya kalian ngarepin banget orang ini, tapi kayak ngarepin gimana ya, intuisinya nggak dipakai gitu. Jadi aku biarkan kalian yang berpikir sendiri. Dan di sini kita punya zodiaknya ya. Ada Capricorn, Virgo, kemudian Scorpio. Scorpio ini sering banget datang ya. Ada Sagittarius, ada Pisces, dan ada Taurus. Nah, kira-kira ini yang datang sama kamu antara bulan Oktober. Kalau bulan Mei berarti ya alhamdulillah ya Taurus, buat kamu yang para Taurus. Pas bulan Mei juga hadiah kado terindah, oke? Dan kita lihat di sini yang dia mau katakan pertama kali ketika bertemu dengan kamu. Dia bilang di sini, yuk udah nggak usah mikirin lagi masa lalu. Kita mulai sekarang positif maju bersama. Kita saling support, kita saling berjalan, memberikan keberuntungan dan positif satu sama lain. Karena ya tujuan akhirnya adalah kamu di sini, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang dia mau ucapkan ke kamu dari dalam hatinya. Aku bilang orang ini tulus ya sebetulnya, cuman karena keadaan aja dia waktu itu nggak bisa bersama kamu. Tapi kedepannya mudah-mudahan ada jalannya. See you when I see you. I love you. Bye bye.